Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Kairo Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. In 1945, final defeat came to the Japanese. Saya harus memberitahu ini kepada kepala golongan muda. Saya mendengar radio BBC London telah menginformasikan bahwasannya Jepang menyerah oleh Sekutu. Itu berarti di Indonesia akan terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak punya wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, Bung. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapatan demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak bentuk hadiah dari kemerdekaan Jepang, karena kita akan mengusung kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diperjuangkan. Mari kita semua minta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setuju! Kalau begitu, Bung Wikana dan Bung Syahrir, kalian langsung ke rumah Bung Karno untuk mendesaknya. Apa kalian setuju? Setuju! 14 Agustus 1945, Wikana, Kairul, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kediaman itu menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu dihadiri beberapa tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Silakan masuk. Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada Sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia dan bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk segera memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikannya sendiri. Jangan sampai kemerdekaan diberikan oleh Jepang sebagai bentuk perang sucinya. Kedaulatan seperti ini tak akan mampu mengalahkan negara Jepang. Cobalah kau pikirkan naskahnya dan bentuk kekuatan yang dimiliki. Apa ada? Itu sebabnya aku tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Apa menurut kalian aku tak memikirkan nasib bangsa ini? Aku juga ingin Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan tak boleh bahaya. Bagaimana kita akan tetap eksis setelah merdeka? Kita pasti bisa, Bung. Kami percaya bahwa rakyat Indonesia akan menang sepenuhnya. Tapi sekarang sudah waktunya penderitaan rakyat yang tak berkesudahan akan seketika sirna jika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, tapi berikan kami untuk berunding sebentar. Baik, kalau gitu kami pamit. Ya, silakan. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Kairul berencana dan bergegas menyusun langkah baru untuk Bung Karno dengan
segala cara. Kemudian, para anggota tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi kita tidak boleh juga apa, Bung. Kita harus memikirkannya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus memikirkannya dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baik, Bung, kalau segitu kita semua sudah. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, golongan muda melakukan rapat di asrama Baberpi, Jalan Cikini, No. 71. Nampaknya golongan tua takkan menyetujui kita, meskipun kita sudah mendesaknya seperti tadi. Bagaimana kalau kita mempunyai jalan keluarnya? Benar sekali, ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana, Bung? Tapi di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, sudut kota di Kawedan di Karawang? Tempat ini adalah markas peta di bawah pimpinan Sudarso Subeno. Saya rasa itu tempat yang sangat bagus. Bagaimana, Bung? Yang lainnya? Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudarso Singgi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda ke tempat persembunyian. Ya, kami akan membawa kalian ke tempat yang diasingkan dari ancaman Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan ajak mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda untuk ke tempat persembunyian. Tempat persembunyian apa yang kalian maksudkan? Kami akan membawa kalian ke tempat persembunyian dari ancaman Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi di Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah salah tahu kepada Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak Wikana memang tidak ingin dunia mereka segera diketahui dan akan ada peningkatan keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta jika ada waktu. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Saya memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus, lambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Sekitar pukul 11 malam,
rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut untuk mempromosikan kemerdekaan. Tak sulit banget. Capek ah. Nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus merencanakan hal lain. Benar sekali, ada saran. Ciao. Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta? Wah, keluar dari Jakarta banget. Gila, halus banget ini, jernih banget. Dua versi. Tapi kita jangan gegabah, Bung. Kedaulatan Indonesia tak akan mampu mengalahkan negara Jepang. Coba kau pikirkan naskahnya. Apa dan kekuatan. Anjir, budinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Silakan masuk. Saya mendengar berita Jepang. Oke, rakyat Indonesia baik. Saya mendengar berita Jepang. Menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, salah. Tunjuknya bareng. Jadi Amerika bisa dikata. Nanti jadi bisa masalah. Gila, opa. Jika kita Burtir. Mah, latihan. Mah. Dan kekuatan. Anjir, budinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Silakan masuk. Saya mendengar berita Jepang. Oke, rakyat Indonesia baik. Saya mendengar berita Jepang. Menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, salah. Tunjuknya bareng. Jadi Amerika bisa dikata. Nanti jadi bisa masalah. Gila, opa. jika kita Burtir. Mah, latihan. Mah. So Sigma and Membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah ada masih muda, pemikirannya masih pendek. Kita harus depan dengan mata. Tidak, kita akan Dede Pati. A few moments later. Hasilnya tuh. Oh, eta teh ya.